sebelumnya gitu. Jadi ada begitu banyak kekisruhan dan John di sini berupaya untuk menyusun kembali gitu berdasarkan bahan-bahan baru, ada wawancara yang dia buat, dia pakai dokumen-dokumen yang selama ini juga belum digunakan gitu. Jadi sebetulnya studi sejarah gitu. Ya, judul bukunya ini kan bisa dipotong menjadi 3 kalau saya lihat. Dalih pembunuhan massal. Jadi ada pembunuhan massal dan ada dalihnya ya. Kemudian gerakan 30 September. Pada zaman Orde Baru kan gerakan 30 September garis miring PKI. Kenapa Anda tidak menggunakan garis miring PKI? Ya, berlawanan dengan fakta. Gerakan itu sendiri kan menyebut dirinya gerakan 30 September atau biasa disingkat G30S. Yang menambahkan garis miring PKI ini kan kemudian Orde Baru pada tahun 67 gitu. Jadi setelah gerakannya hilang, gerakannya sudah mati, ditumpas, dikasih embel-embel baru. Nah, kita cuma coba setia saja kepada fakta sejarah gitu bahwa gerakan itu sendiri tidak pernah menamakan dirinya G30S garis miring PKI. Dan sebagai sejarawan ya kita ketat ya terhadap fakta gitu. Ya, menarik juga karena Anda menambahkan kata kudeta Soeharto. Tapi sebelum Anda jawab, kita lihat bagaimana pendapat John Rosa sendiri sebagai penulis atas pelarangan bukunya. Pertama kali saya dengar buku saya dilarang, saya terkejut. Di masa reformasi belum ada buku tentang G30S yang dilarang, kecuali beberapa buku teks sejarah untuk SMA yang dibuat berdasarkan kurikulum 2004. Buku saya ditulis dengan metodologi ilmiah dan penilaian kritis terhadap sumber-sumber primer. 3 tahun lalu buku itu diterbitkan oleh penerbit universitas di Amerika, University of Wisconsin Press. Ada 2 orang yang meneliti naskah itu sebelum diterbitkan. Setelah itu ada lagi editor buku juga. Jadi semuanya melewati proses yang sangat ketat. Menurut saya pemberedaran buku merupakan pelanggaran terhadap konstitusi Indonesia dan juga pengkhianatan terhadap reformasi hukum yang sudah dilakukan dalam 11 tahun terakhir ini. Dengan tindakan ini saya kira Kejaksaan Agung tidak menghargai usaha memajukan kecerdasan umum yang diamanatkan dalam konstitusi. Ya, itu tadi pernyataan dari John Rosa ya, yang direkam kemudian dikirimkan untuk acara Kikendi. Nah sekarang Fai, kalau kita lihat statement kudeta Soeharto, pengertiannya apa dalam isi buku itu? Ya, pengertian kudeta yang paling dasar kan pengambil alihan kekuasaan negara gitu. Dan itu memang dilakukan oleh Soeharto dan saya kira itu bukan sebut interpretasi, tetapi dalam pernyataan Soeharto sendiri, misalnya pada 15 Oktober, jelas dia bilang ini pengambil alihan kekuasaan. Baik, Anda kan mengenal dekat John Rosa dan pemikiran-pemikirannya. Alasan dia tertarik untuk melakukan penelitian terhadap gerakan pembunuhan massal ini apa? Awalnya sebetulnya dari pertemuan dengan beberapa orang yang pernah ditahan ya, ex-tahanan politik, ex-tapol istilahnya gitu. Kita dengarkan cerita-cerita, terus timbul satu pertanyaan gitu.